Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini kita akan review kembali pemanfaatan Microsoft Teams untuk pembelajaran khususnya di SMKN 6 Jember. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di kesempatan kali ini, yaitu beberapa menu yang terdapat di Microsoft Teams. Saat ini saya menggunakan Microsoft Teams menggunakan browser tanpa menggunakan aplikasi desktop, tapi saya menggunakan browser. Secara umum, kita akan menjumpai beberapa menu standar seperti ini di sebelah kiri seperti ini. Kalau kita menggunakan tablet atau menggunakan HP, menu-menu yang ada ini akan berada di bawah. Menu-menu yang ada ini akan berada di bawah. Kemudian ada beberapa menu yang muncul di sini. Yang pertama adalah activity, di mana di activity ini semua informasi tentang hal baru itu akan muncul di sini. Ini ibaratnya kayak notifikasi. Kita sudah pernah apa atau kita dapat kiriman apa, atau misalnya dalam satu kelas kita mendapat feedback dari guru, atau kita dapat feedback dari siswa, itu nanti informasinya akan ada di sini. Kemudian yang kedua adalah Teams. Teams di sini adalah kelas-kelas yang sudah kita masukin atau yang sudah kita buat, itu akan muncul di sini. Saat ini kelas yang ada, yang muncul di sini itu kelas yang saya tampilkan, ya, kelas-kelas yang saya tampilkan. Ada kelas guru-guru akuntansi, kelas 10 AKL 1 2001 2002 dan selanjutnya. Nah, apakah hanya kelas ini yang saya miliki? Tidak. Kenapa? Karena saya memiliki beberapa kelas, di mana kelas itu saya hidden, ya ada. Kenapa saya hidden? Karena saya tidak ingin menghapus kelas tersebut, karena saya masih ingin menggunakannya. Ini kelas, ya, kelas 10 tahun yang lalu, kemudian kelas 11 tahun yang lalu, kelas 12 tahun yang lalu. Nah, karena saya masih ingin menggunakannya, maka saya hidden aja. Bukan saya menggunakannya, tapi ini sudah tidak saya gunakan, tapi saya ingin memerlukannya. Itu saya hidden saja. Saya hidden. Caranya bagaimana? Caranya ketika dia tampil seperti ini, ketika saya tekan tombol titik 3 seperti ini, nanti ada pilihan hidden. Kita klik, dia akan muncul ke bawah. Tapi kalau seandainya kita ada berada di sini, karena ini sudah terhidden, saya klik di sini, kemudian saya klik show, maka dia akan muncul di atasnya. Kenapa? Karena nanti dia akan muncul di tampilan layar kita. Sehingga nanti ketika kita menggunakan HP dan sebagainya atau tablet, itu dia yang muncul hanya ini aja. Yang bawah tidak muncul karena dia ada di menu hidden. Saya ulangi lagi, ini saya klik, saya hidden. Oke. Kemudian menu selanjutnya itu ada assignment, penugasan. Oke, penugasan. Semua penugasan nanti melalui di sini. Ada draft, ini saya membuat tugas tapi belum saya kirimkan. Masih istilahnya disimpan sementara. Ini yang sudah ditugaskan, kemudian ini yang sudah kembali. Oke, itu. Kemudian ada kalender, kegiatan-kegiatan apa aja yang muncul. Nah, ini biasanya kalender kita pakai untuk menentukan kita membuat meeting atau pertemuan maya. Kemudian ada chat. Nah, kita sebenarnya bisa sama seperti ketika kita menggunakan WhatsApp dan sebagainya, di Microsoft Teams gitu kita otomatis bisa mengirimkan pesan secara langsung. Kalau kita sudah terbiasa menggunakan Microsoft Teams langsung aksesnya, maka sebenarnya kita setiap saat bisa memberikan pesan dan sebagainya ke siswa dan sebagainya. Interaksinya di sini. Interaksinya di sini. Kemudian di sini ada call, kita juga bisa call, telepon secara langsung, sama seperti kita ketika menggunakan WhatsApp, kita bisa telepon juga. Bahkan kita bisa nelpon beberapa orang sekaligus dengan new group. Kemudian ini file ini di mana di file ini kita bisa mengupload file-file apa aja yang kita ingin share ke siswa. Dan biasanya file-file ini terkait langsung dengan data OneDrive kita.
Kalau kita menggunakan Google Drive, dengan Google kita menyebutkan Google Drive. Tapi kalau kita menggunakan Microsoft Teams, Microsoft mempunyai sarana atau aplikasinya menggunakan OneDrive. Kemudian ada banyak menu-menu lagi di sini yang bisa kita manfaatkan. Salah satunya adalah Insight. Ya, Insight ini dipakai Insight ini sama Insight ini itu dipakai salah satunya nanti kita bisa melihat report progres kegiatan di kelas kita. Itu nanti bisa dimunculkan di sini. Kemudian ada OneNote. OneNote itu nanti sama seperti ketika kita punya buku-buku bacaan, yang di buku bacaan bukan buku bacaan, kita punya catatan-catatan di mana catatan itu bisa catatan yang hanya dimiliki saya sendiri atau catatan yang kita bagikan ke siswa kita. EduClass Notebook sama, ini sebenarnya penjabaran dari ini sudah ke kelas-kelas nanti. Untuk dua hal ini nanti saya sampaikan lagi, kita review lagi di sesi berikutnya. Stream ini YouTube-nya Microsoft. Memang si Stream ini tampilannya terbatas, dia tidak bisa menampilkan untuk orang-orang yang tidak punya hak akses di Microsoft Teams-nya SMKN 6 Jember. Kenapa? Karena nanti video-videonya hanya bisa dilihat oleh yang punya hak akses di SMKN 6 Jember. Kemudian ada wiki. Ini kayak Wikipedia, kita bisa bikin Wikipedia sendiri menggunakan aplikasi Microsoft Teams ini atau Office 365. Dan masih banyak lagi apa istilahnya aplikasi-aplikasi yang kita bisa tambahkan di Microsoft Teams kita. Memang ada konsekuensinya ketika kita nambahkan di Microsoft Teams kita. Salah satunya nanti kompatibilitas di baik laptop maupun di HP kita. Dan saya yakin ketika kita ketika teknologi itu sudah mulai masif ya berkembangnya, dan kita lihat teknologi hardware-nya juga semakin murah, tentu nanti teknologi ini akan berkembangnya jauh lebih cepat. Makanya kalau kita sudah terbiasa menggunakannya akan lebih enak ketika pada saat sudah booming sekali kita sudah terbiasa menggunakannya. Ini aplikasi-aplikasi yang nanti bisa kita manfaatkan ketika pembelajaran. Aplikasi-aplikasi ini ada Project, Line, Bullet, Kahoot juga bisa sih dimanfaatkan dia. Kahoot ini kayak model pembelajaran interaktif sih, kayak bikin kuis dan sebagainya, itu kita bisa gabungkan di sini. Gimana cara menggabungkannya? Tentu ada sesi tertentu kalau Bapak Ibu ingin mempelajarinya. Oke, kita lanjutkan lagi mengenai di kelas ini. Kemarin di sesi sebelumnya kita sudah saya sudah menjelaskan bagaimana membuat kelas. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana saya ketika ingin membuat kelas, tapi beberapa informasi di kelas sebelumnya itu ada, atau ibaratnya kita akan mengcopy kelas yang sudah ada. Caranya adalah Bapak Ibu cukup membuat kelas baru di pojok bawah ini, di create new team, kemudian create team, kita tinggal pilih kelas, kemudian kita tuliskan kelasnya. Misalnya saya akan membuat kelas 11 AKL 1, kemudian 2021-2022. Hal seperti ini. Nah, kemarin itu kita lakukan dengan cukup di next gini aja. Tapi kalau kita akan menggunakan mengkopikan dari kelas yang lama, kita klik yang ini. Nah, sekarang saya akan membuat dari kelas 10 AKL yang ini. Kenapa? Karena anak yang kelas 10 AKL ini sekarang kan menjadi kelas 11. Nah, nanti apa yang ada di sini itu akan saya copy jadi kelas yang baru. Choice team, saya pilih ini. Nah, apa yang saya mau kopikan? Yang saya mau kopikan cukup ini.
tim setting, tab aplikasi, sama satu hal lagi, saya ingin mengkopikan member ini. Kenapa? Nanti saya tidak perlu menambahkan lagi, siswa-siswa yang ada itu. Oke. Nah, tinggal kita ganti ini namanya. 11 AKL 1 2021 2022. Oke, ketika saya create seperti ini, maka nanti secara otomatis saya punya satu kelas baru, di mana kelas ini sebenarnya kopian dari kelas 10 AKL 1 tahun lalu. Kita tunggu prosesnya. Tentu akan membutuhkan waktu lebih lama karena, ada beberapa hal yang semakin banyak data yang akan tercopy, tentu prosesnya akan lama. Sama seperti kita menggunakan, Google Classroom, ketika kita menggunakan Google Classroom, kemudian ada informasi yang ingin kita kopikan dari satu kelas atau kita mau menduplikasikan satu kelas, semakin banyak informasi yang mau ditambahkan tentu akan semakin lama. Ini butuh waktu sedikit lama, karena apa? Karena kita sedang menambahkan beberapa user ke dalam kelas ini. Karena tadi ada pilihan saya mencentang juga, membernya juga akan saya tambahkan di sini. Kita tunggu prosesnya. Oke, kalau sudah, ini kan sudah muncul seperti ini. Full create team sometimes mungkin ada beberapa hal yang error biasanya, karena biasanya ada, ini kebetulan kita kopikan semuanya. Semuanya itu efeknya adalah beberapa materi yang pernah diajarkan dulu itu, masih dimunculkan, masih keambil, karena kan tadi saya centang juga, tab-nya juga saya centang. Tab-tabnya ini juga sudah saya centang tadi. Sehingga, biasanya kalau beberapa tab dicentang itu biasanya ada beberapa file yang ikut. Nah, kemungkinan, beberapa file itu tidak bisa terikut karena, privilege-nya misalnya, filenya itu sudah kehapus dan sebagainya. Oke, kita lihat sekarang, apa siswanya sudah muncul juga nggak di sini? Siswa-siswanya muncul nggak di sini? Waduh, siswanya ternyata nggak bisa muncul. Ini yang salah satu yang bikin error kelihatannya. Iya, membernya ini yang bikin error tadi. Seharusnya kalau dia normal, kita bisa ngopikan identitasnya juga di sini. Apa? Tadi kan 10 AKL 1 ya yang kita ambil. Ini seharusnya di sini di manage timnya. Nah, ini seharusnya, member guestnya muncul semua. Seharusnya muncul semua. Ini juga muncul semua. Kita akan coba lagi ya. Ini 11 AKL 1, kita akan coba lagi di 11 AKL 2. Coba create class, kita create menggunakan 10 AKL 2, sistem ini jadi 11 AKL 2 2021 2022. Kita tulis kelas bersama ya, takutnya ada yang pernah menggunakan kode yang sama. Oke, membernya saya klik, tabnya
saya hilangin dulu, channelnya juga enggak. Oke, saya create, coba saya inikan, karena yang saya butuhkan hanya data siswanya sih. Saya tidak membutuhkan tab channelnya, juga saya tidak butuhkan. Oke, oke, kita dapatkan teachernya. Start. Ya, kita jadikan student semua. Nah, kita sudah dapat jadi 11 AKL2. Nah, kita lihat manajer timnya. Nah, ini otomatis 12 siswa yang di kelas kelas 10 AKL2 dulu itu sudah masuk ke sini jadi 11 AKL2 tanpa kita harus memasukkan siswanya. Ini kan siswanya otomatis sudah masuk. Ini siswa-siswanya sudah masuk. Nah, ini kebetulan guru-gurunya sudah saya kembalikan lagi. Kemarin kenapa beberapa guru ini sengaja saya jadikan siswanya, karena pada saat kalau beberapa guru itu tidak memperhatikan prosesnya, sehingga pada saat dia ingin keluar dari kelas, misalnya seperti ini, itu seharusnya di sini ya. Ini misalnya saya mau keluar dari ke satu kelas, ini misalnya di bimbingan Aston. Kalau saya mau keluar dari kelas itu sebenarnya bukan ini, kebetulan saya hidden. Ini saya kembalikan lagi dulu. Ini saya oke, kelas Aston. Nah, seharusnya untuk keluar kelas itu pilihannya juga di sini kok saya nggak ada ya. Oh, saya sudah nggak berada di sini. Jadi saya sudah keluar. Pantesan saya tidak ada menu lagi keluar. Di sini sudah tidak ada menu lagi keluar. Ini saya bisa hidden. Nah, di sini misalnya di HSJ 2020 misalnya, saya bisa left team, bukan delete team. Karena kebetulan di sini saya sudah jadi teacher ya, jadi gurunya di sini. Itu seharusnya saya tidak delete team. Ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu guru, ketika Bapak Ibu guru masuk dalam kelas kolaborasi, hindari banget pilihan delete team. Bukan hindari banget, harus dihindari delete team. Kalau memang mau keluar dari kelas, klik yang leave the team. Seharusnya seperti itu, bukan delete team. Ya, itu yang kadang kita nggak pernah tidak membacanya terlebih dahulu, sehingga efeknya kelas terhapus dan yang rugi teman-teman yang lain. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita akan bikin kelas baru lagi untuk 11 AKL. Wah, ini karena ini tadi nggak sukses ya, data anunya, ini saya hapus dulu aja. Delete team, delete. Nah, ini harus hati-hati kalau kita menghapus. Join team, saya create team, saya create kelas, kemudian saya gunakan template 10 AKL 1, kemudian ini saya nggak pakai, channel juga saya tidak perlukan. Yang saya perlukan adalah siswanya saja. Ini saya tuliskan 11 AKL 1 kelas kolaborasi, kelas bersama 2021 2022. Oke. Oke, ya, saya sudah otomatis bikin kelasnya. Oke, saya skip. Ini sebenarnya milih dia mau jadikan teacher atau enggak. Oke, saya skip, nanti pengaturannya nanti saja. Nah, ini kan 11 AKL 1. Kalau saya klik manage team,
Nah, kelas siswanya sudah masuk semua. Kemudian di kelas 11 AKL 3 create tim lagi, kelas, kemudian saya pilih template-nya sekarang kelas 10 AKL 3. AKL 3 choice team, kemudian tabnya ini saya hapus saja karena dikhawatirkan error tadi. Karena memang kita nggak penting, kita nggak memerlukan ini, nanti kita bisa setting lagi. Yang penting ini karena yang prosesnya lama ngambil datanya. Create. Tadi lupa ngasih nama ya. Skip. Tadi lupa namanya belum saya ganti dua kali tiganya. Ini saya rename, edit team. Nah, ini saya ganti. 11 AKL 3 kelas bersama 2021 2022. Oke, fotonya boleh kita ambil dari template. Logo 2018 akuntansi gen 2020. Oke, ini juga saya editing juga biar logonya sama lah. Ini kebetulan untuk jurusan akuntansi saya buat logo seperti ini menentukan dia masuk tahun berapa, generasi 2020. Kalau yang kelas 10 sekarang generasi 2021. Oke, yang ini juga, ini kadang dia nggak otomatis refresh ya, karena memang kadang memorinya juga lagi masalah. Oke, yang penting kita sudah update seperti ini avatarnya. Ini nanti akan ketika di HP ya siswa itu otomatis tampilannya lebih menarik, lebih gampang mengenali lah siswa. Oke, ini biasanya kalau tidak muncul otomatis ganti itu biasanya lagi nge-refresh proses, ditunggu saja. Oke, demikian di sesi ini bagaimana kita review beberapa hal. Salah satunya adalah gimana caranya untuk mengcopy kelas yang ada untuk kita jadikan kelas yang baru, atau kita mengcopy data lah di dalam kelas-kelas yang ada, khususnya data siswanya yang ada di kelas itu. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.